Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are you okay, Miss and Sir? Yes, sir. How about you? I'm okay. Today we will be study about sudut elevasi dan depresi. Nah, sebelumnya pernahkah kalian menghormat bendera? Pernah, Sir. Apa yang kalian rasakan ketika menghormat bendera? Panas. Selain itu, apa yang kalian rasakan? Nengok ke atas. Ke atas, apalagi ada tekanan, Silau, sir. silau, tekanan batin ada, Ada. berarti bukan jiwa patriotisme. Setelah lagi 17-an baru deh. 17-an. Oke, nah berhubungan dengan itu semua, hari ini kita akan belajar sudut elevasi dan depresi. Nah, elevasi sendiri di sini sudah saya gambarkan. Ada seorang anak yang ketika pada saat upacara bendera, beliau menghormat dan memandang ke atas. Nah, pandangan si orang tersebut, kita katakanlah ini si Yusuf. Nah, ini namanya si Yusuf. Ketika si Yusuf menghormat bendera, pandangannya menuju ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Nah, ketika pandangannya ke atas, pada saat pandangan mata terhadap yang bendera itu membentuk garis horizontal. Nih, yang merah ini termasuk garis horizontal. Kemudian ketika dia pandangannya ke atas menghadap bendera merah putih, ini akan membentuk suatu segitiga. Segitiga apa namanya? Siku-siku. Segitiga. Telepon nih mama kayak. Ya, gimana kapus? Kalau mau mulai begini. Oh. Nah, kita lanjut. Untuk memahami menjawab sudut elevasi, yang penting harus diingat adalah perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ada 3: sin, Kos. cos, Tan. tangen. Nah, dari segitiga ini rumus sin yang mana? Depan, Miring. samping atau miring? Miring, sir. Miring. Depannya berapa? 2. 2 per 1. 1. Kemudian cos Samping. samping Samping per per miring. miring sama dengan 3 per 1. 3 per 1. kemudian tangan Desa. depan Per per samping. samping. Mana depannya? 2 per 3. 2 per 3. Nah, kalau kalian sudah memahami ini perbandingan trigonometri, maka akan mudah untuk menyelesaikan sudut elevasi. Contoh, tinggi si Yusuf itu 160 cm, diubah ke meter jadi 1,6 meter. Nah, dari segitiga ini, dari gambaran yang bendera akan terbentuk sudut sebesar 30 derajat. Kita jawab di sini. Terlebih dahulu kita gambarkan segitiganya. Ini si Yusuf, ini tiang bendera, ini sudut yang dibentuk 30 derajat. Nah, panjang dari si Yusuf ke tiang bendera itu sebesar 6 meter panjangnya. Dari sini apa saja yang diketahui dari segitiga ini menurut perbandingan trigonometri? Miring. Sudut Sisi depan sama samping. sudut sampingnya, sir. Sisi Sudut. samping dan sudutnya. Sudut depannya kan Ya, 1,7. sisi depannya juga. Ini sisi Depan. Ya, sisi ini depan. nanti ya. Nanti
Yang diketahui sisi Sisi samping 6 meter. samping sama dengan 6 meter. kemudian sisi Sudutnya 30 derajat. Betul. 30 derajat. Apa lagi? Ini 6 meter. Udah. Sampingnya. Ini Tapi mau diganti. depan. Saya mau cari. Oh, yang mencari. Dan X. Kita mau mencari tinggi tiang bendera Sesungguhnya. sesungguhnya. Kita balik. Udah? Udah. Oke. Kita lanjut. Kita mau lihat tinggi tiang bendera sesungguhnya yang mana. Nah, Dah? Dah? Kita lanjut, guys. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kita memakai rumus apa? Sin, cos, atau tangan? Tangan Oke, pintar, anak baik budi. Tangan. Tangan rumusnya samping. Dari gambar ini, tangan berapa yang dibentuk? 30 30 derajat. derajat. Depannya yang mana? X. X per 6. 6. Nah, tangan 30 derajat itu berapa? 30 derajat. Seperakar 2, setengah akar 3. Sepertiga Sepertiga akar 3. akar 3. Atau bisa kita tulis akar 3 per 3. Akar 3 per 3. Sama dengan X per 6. Nah, kalau modelnya seperti ini, tinggal kita kalikan silang. Atau yang sama, ini tinggal kita coret. 3 dengan 6 habis dibagi 2. 3 Oh, 3 akar 3 per per 3 sama dengan X per 2. Jadi tinggal kita kalikan. X sama dengan 2 akar 3. Nah, inilah tinggi tiang bendera. Apakah ini sesungguhnya? Tidak. Untuk menjawab persoalan sudut elevasi, kita jumlahkan dengan tinggi si Yusuf. Jadi tingginya X sama dengan 1,6 meter ditambah 2 akar 3. Atau meternya di sini karena satuannya meter. Oke. Selesai. You understand? Yes, sir. Oke. Oke. Terakhir kita lanjut yang depresi. Depresi artinya tekanan. Jadi kalau banyak-banyak tekanan, buang-buang pikiran. Jangan mudah-mudah suntuk atau segala macam. Atau ada tekanan dari atas, buang. Enjoy. Karena kita belajar matematika, nggak banyak tekanan. Jadi matematika itu mudah kalau dipelajari. Oke, depresi. Nah, ini ada saya gambarkan sebuah objek sepakamat ketika berada di atas hotel. Bayangkanlah ini hotel. Nah, ketika dia melihat sebuah danau, terpancar satu buah ikan emas bersinar. Ya. Nah, tinggi dari hotel itu berjarak sekitar 45 akar 3 tingginya, atau tingginya 45 akar 3. Kemudian jarak yang digunakan oleh pengamat terhadap sebuah danau secara garis horizontal itu sebesar 135 meter. Sudut berapakah sudut yang dibentuk oleh si pengamat? Nah, dari depresi ini, pengertian sudut depresi itu apa? Sudut yang terbentuk dari bawah pandangan Sudut ke arah bawah. ini garis horizontal. Nah, kalau dia depresi, sudut yang dibentuk oleh si pengamat dari garis horizontal terhadap sudut pandang ketika melihat ke bawah. Tadi kalau elevasi ke atas, kalau depresi ke bawah. Artinya tekanannya turun. Jadi lebih enjoy.
Kalau ke atas tekanannya berat. Coba anda bayangkan kalau nengok ke atas pasti sakit leher. Kalau ke bawah sakit Pinggang. pinggang. Bagus. Oke guys. Nah, Oke. persoalan ini akan kita jawab menggunakan rumus tangan. Nah, kalau kita gambarkan secara rinci, ini akan membentuk sebuah segitiga. 45 akar 3 dengan panjang 135 meter. Maka sudutnya berapa? Dari sini kita menggunakan konsep tangan. Tangan sendiri rumusnya adalah depan per samping. Jadi 45 akar 3 dibagi 135. 135. Nah, 45 dengan 135 ini sama-sama habis dibagi berapa ini? 45. 45. Berarti 1 per 3. 3 akar 3. Tangan berapakah yang membentuk sepertiga akar 3? 30. Berarti tangan 30 derajat. Berarti sudut yang dibentuk oleh si pengamat terhadap objek ke bawah sebesar 30 derajat. Do you understand? Yes, sir. Any question? No, sir. Thank you very much. I think for today, this material, before we close our lesson today, let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillah.